إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kami mewasiatkan kepada kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim pastilah berharap di akhirat kelak dia dijauhkan dari api neraka, dan pastilah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Maka orang yang beriman dengan sekecil apapun keimanan, pasti di dalam dirinya terdapat keinginan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala-pahala untuk kalian di hari kiamat kelak. Dan barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah berhasil, sukses dan beruntung. Maka tidak ada setiap mukmin pun, setiap muslim pun kecuali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dijauhkan dari api neraka. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara ketaatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala kemaksiatan adalah kiat agar kita dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ketaatan yang kita kerjakan untuk Allah dan setiap kemaksiatan yang kita jauhi karena Allah, maka hal tersebut akan menjauhkan kita dari api neraka dan akan mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana ada beberapa amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan khusus yang menjadikan kita haram tersentuh api neraka. Maka insyaallah akan kita jelaskan beberapa amalan tersebut. Yang pertama adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kita. Maka barang siapa yang mentahqiq, yang mengaplikasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia akan diharamkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi nar." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Diharamkan neraka untuk menyentuh dirinya. Itu orang-orang yang benar-benar menegakkan tauhidnya kepada Allah. Di dalam hidupnya dia hanya menyembah Allah, bukan hanya ucapan la ilaha illallah, akan tetapi ucapan yang dia maknai, yang dia renungkan maknanya dan dia yakini di dalam hatinya, kemudian dia aplikasikan dan amalkan di dalam kehidupannya. Maka inilah tauhid yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah. Bahkan tadi Rasulullah katakan, haramallahu alaihin nar, Allah haramkan baginya neraka. Artinya dia tidak akan masuk neraka. Kemudian amalan kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, beliau pernah bersabda kepada para sahabat, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihin nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Beliau bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang haram bagi neraka dan neraka pun haram baginya? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, neraka haram bagi setiap orang yang qaribin, yaitu orang yang senantiasa akrab dengan kaum muslimin atau dengan siapa saja, dekat dengan siapa saja, baik kepada orang yang kaya ataupun kepada orang yang miskin, orang yang terpandang ataupun orang yang biasa-biasa saja, maka dia dekat kepada siapa saja. Ala kulli qarib hayyinin, yang kedua adalah orang yang hayyin, yang dia rendah hati, yang dia tawadhu. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tawadhu, yang memiliki kerendahan hati, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang dia tawadhu, rendah hati, mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka orang-orang yang tawadhu, yang merendahkan hatinya di hadapan manusia, sejatinya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahlin, itu orang yang sahal, orang yang mudah dan memudahkan urusan orang lain. Memudahkan urusan orang lain, dia inilah orang-orang yang juga akan diharamkan dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Maka ketiga hal ini, orang memiliki ketiga akhlak ini, akhlak yang sangat terpuji, yaitu orang yang qaribin, yang dekat kepada siapa saja, hayyinin, yang tawadhu, wasahlin, yang memudahkan urusan orang lain. Mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji, yang kala akan diharamkan api neraka bagi mereka. Kemudian di antara amalan yang juga menjadi pengharam atau mengharamkan seorang masuk ke dalam neraka Allah atau neraka haram bagi dirinya adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengakibatkan kakinya berdebu karena berjihad di jalan Allah tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang kakinya berdebu karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kakinya berdebu karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Maka jihad, wahai kaum muslimin, adalah amalan yang sangat besar, sebagaimana kita ketahui bersama. Bahkan sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan jihad. Di antaranya adalah hadis yang sedang kita baca, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah akan diharamkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka Allah, yang mana Allah akan mengharamkan neraka bagi kita, adalah memperbanyak sujud kita, yaitu dengan memperbanyak salat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, haramallahu 'alan nari an ta'kula athar sujud. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka untuk memakan ataupun menyentuh anggota-anggota sujud.
Dan sebagaimana kita ketahui bersama, anggota sujud yang Rasulullah perintahkan kita untuk sujud di atasnya ada 7. Yang pertama adalah dahi beserta hidung. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan kita. Yang keempat dan kelima adalah kedua lutut kita. Yang keenam dan ketujuh adalah ujung-ujung dari kaki kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Rasulullah sampaikan tadi akan mengharamkan bagi orang-orang yang sujud. Allah haramkan bagi mereka masuk ke dalam neraka. Maka perbanyaklah sujud dengan menjaga salat-salat kita, terutama adalah salat 5 waktu. Kemudian di antara amalan juga yang bisa menjadikan kita selamat dari azab neraka dan Allah mengharamkan neraka bagi kita adalah kita senantiasa menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafadha ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha, harramallahu 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat salat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, rawatib salat qabliyah dan ba'diyah, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah, saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui kelima amalan tadi, maka kita memohon kepada Allah an yuwafiqana li hadhihi al-a'mali salihah, agar Allah memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan kelima amal saleh tadi. Dan sebagaimana yang telah kita isyaratkan di awal, bahwasannya amalan-amalan yang ingin kita sebutkan ini bukan sekedar amalan-amalan atau bukan hanya kelima amalan ini yang bisa menjadikan kita selamat dari siksa neraka, akan tapi setiap ketaatan yang kita amalkan ikhlas karena Allah, dan setiap kemaksiatan yang kita tinggalkan pun karena Allah akan menjadi penolong kita kelak, menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah. Dan sebagaimana yang Allah firmankan tadi, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses sebagai pemenang di akhirat kelak adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudi wal kafarati wal mulhidin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansurhum ala a'da'ihim ya rabbal alamin. Allahumma shdud wat'ataka alal yahud wa man awanahum waj'al hasinin kasini Yusuf ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.